Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita sedang bersama dengan Kepala Markas Palang Merah Indonesia PMI Kota Padangpanjang, Pak Tony Haryanto. Selamat sore, Pak Tony. Selamat sore, Bang Nova. Gimana kabarnya sore hari ini, Pak Tony? Alhamdulillah, sore ini kita cukup sehat lah, cukup baik. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan. Semoga juga kesehatan dan segala kebaikan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan perbincangan kita pada kesempatan ini dengan Kepala Markas PMI Kota Padangpanjang adalah seputar kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan program-program kerja yang akan digelar oleh PMI Kota Padangpanjang. Pak Tony, dalam waktu dekat kira-kira apa nih? Ada kegiatan, ada program di lapangan atau seperti apa? Iya, sedikit dulu mungkin PMI Padangpanjang adalah organisasi mitra pemerintah, khususnya di bidang kemanusiaan, sosial, dan juga kebencanaan. Ya. Jadi PMI Padangpanjang untuk tahun ini dalam waktu dekat kita akan melakukan sebuah training namanya TOF, Training of Fasilitator. Itu kita akan memberikan pelatihan kepada relawan PMI khususnya bagaimana untuk menjadi seorang fasilitator. Karena apa? Karena saat ini di Padangpanjang itu minat sekolah untuk membuka unit PMR-nya itu sangat tinggi. Animonya sangat tinggi dari sekolah ya? Iya. Seperti itu. Nah, sekolahnya nanti yang akan kita jadikan sasaran pertama apakah tingkat SLTP atau SLTA nanti? Ya, mungkin di kesempatan ini kita akan menyampaikan kita baru menyasar ke SLTA sederajat. SLTA. Nah, berarti nanti PMI akan melatih para fasilitator, calon-calon fasilitator untuk melakukan pendampingan ke sekolah. Tugasnya nanti berarti melatih anggota PMR atau calon anggota PMR di sekolah-sekolah bersangkutan. Rentang waktu nanti ada punya target nggak? Kalenderisasi program misalnya setelah TOF dilakukan, berapa lama nanti sampai ke sekolah dan pembentukan PMR di sekolahnya? Ya, jadi biasanya di setiap pelatihan atau setelah selesai pelatihan di PMI, kita ada namanya RKTL, Rencana Kerja Tindak Lanjut. Ya. Nah, ini semacam PR yang diberikan oleh pelatih atau fasilitator kepada calon fasilitator untuk membuat program kerjanya. Ya. Jadi setiap trainer tadi yang sudah dilatih tadi, mereka akan mencari sekolah, menyasar sekolah di mana nanti mereka akan membuat RKTL-nya di situ, sekaligus melakukan pendampingan PMR di sekolah tempat mereka membuat RKTL tadi. Nah, dalam rangka tindak lanjut, katakanlah mungkin itu dalam bentuk program follow up setelah TOF dilakukan, ada RKTL, apakah nanti sebelumnya sudah ada komunikasi dengan sekolah yang akan jadi sasaran atau seperti apa? Ya, jadi gini Bang Nova, kita dari tahun kemarin 2024 sampai tahun 2025 itu sudah banyak permintaan dari beberapa sekolah SMA sederajat itu. Mereka sudah membentuk unit dan mereka meminta fasilitator ke PMI. Tapi karena kita kekurangan fasilitator, makanya kita belum mampu untuk merealisasikan permintaan dari sekolah. Iya, betul. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah kami realisasikan seperti SMA 1 Padangpanjang, SMA 2 Padangpanjang, dan SMK 2 Padangpanjang. Ya. Itu sudah. Jadi karena PMR ini adalah salah satu eskul di sekolah, makanya harinya benturan, Bang Nova. Ya. Jadi karena benturan, karena kami kekurangan fasilitator dan jadwalnya sama, akhirnya kami mengcover 3 sekolah aja dulu. Oh gitu. Ya, karena kita kekurangan. Nah maka karena situasi tersebut timbullah inisiatif dari pengurus PMI Padangpanjang untuk kita melakukan training fasilitator ini. Nah, untuk fasilitator, calon fasilitator yang akan dilatih di TOF yang tanggal berapa? Rencana 29 tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus mendatang. Itu berapa orang fasilitator yang akan dihasilkan dari TOF nanti? Ya, kita mungkin juga keterbatasan
PMI dari segi anggaran, kita untuk tahun ini mungkin ngambil 15 orang dulu. Baru 15 orang 15 gitu orang. ya. Dari sekian banyak relawan kita ngambil yang 15, dan itu syaratnya mereka harus setelah mengikuti pendidikan dasar Kepala Merah. Kepala Merahan yang memang ada sertifikasinya itu di Ada. PMI ya, seperti itu. Dari 15 orang ini Pak Tony, nanti sekolah sasaran dengan adanya fasilitator 15 orang yang setelah dilatih di TOF, itu berapa sekolah dalam tahun ini yang disasar? Insya Allah kalau 15 orangnya berkomitmen untuk melanjutkan RKTL-nya tadi, itu 9 SMA sepanjang Panjang itu akan kami isi. Oh, bisa di cover ya, langsung dalam tahun ini selesai. Untuk 9 SLTA yang ada di Parangpanjang. Terkait dengan Palang Merah Remaja dan kegiatan-kegiatan kepalang merahan di sekolah yang bermitra nanti dengan PMI, ini sebenarnya kan berkaitan dengan bagaimana membangun potensi-potensi di dunia pendidikan untuk memiliki kesiapsiagaan, kesiapan dalam bentuk tim yang dimiliki oleh sekolah. Apakah itu dengan segala macam kemungkinan yang ada di Parangpanjang, kita daerah bencana yang sangat rentan dengan banyaknya jumlah dan jenis bencana. Program-program ini maksudnya nanti apakah PMR itu hanya sekadar sifatnya intrasekolah, atau nanti akan dibikin dalam bentuk gabungan sekolah-sekolah dalam kegiatan-kegiatan tingkat kota? Ya. Jadi untuk gabungan ini sudah karena kita baru ada 3 sekolah yang muncul yang sudah ada unit PMR-nya. Ya. Jadi mulai tahun 2023, 2024 kami sudah lap-lap. Jadi 2 tahun ini kita sudah latihan gabungan PMR. Dan untuk sekolah-sekolah yang belum ada unitnya, tetap kita undang. Belum ada unit PMR-nya, sekolahnya, tapi kita undang. Nah, nanti mereka itulah yang kita jadikan cikalnya. Iya, mereka. Betul. Walaupun unitnya belum ada. Ya. Nah, jadi 2 tahun belakang kita sudah ada latihan gabungan PMR se-Kota Parangpanjang. Ya. Kegiatan-kegiatan seperti Palang Merah Remaja yang berkaitan dengan aktivitas operasi-operasi kemanusiaan, baik itu intrasekolah maupun luar sekolah, ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun kesiapsiagaan dan sadar bencana di semua elemen yang ada. PMR ini terbentuk di sekolah, itu kaitannya nanti dengan kesiapsiagaan daerah kita dengan potensi bencana, itu kira-kira apa, Pak Tony? Ya, Bang Nova, kita kan tahu 2024 kita baru dapat musibah, bencana lahar dingin Merapi, dan Parangpanjang waktu itu dinyatakan tanggap darurat bencana atau PDB. Nah, di sini kita Palang Merah sebagai mitra pemerintah, kita aktif membantu pemerintah. Nah, dalam hal PMR, karena mereka kita sudah ajarkan bagaimana cara asesmen dasar, cara trauma healing, dan juga pengumpulan donasi, maka mereka kita kondisikan sesuai dengan porsi. Dan alhamdulillah saat PDB kemarin, tim PMR kita sepanjang sudah melakukan trauma healing ke daerah yang kita rasa siswa tapi dia korban bencana. Betul. Itu seperti di Parangpanjang, itu di daerah Pasar Rusan atau Lubuk Mata Kucing. Dan juga PMR kita juga aktif dalam pengumpulan donasi. Nah, donasi ini nanti mereka jadikan semacam school kit atau peralatan sekolah, buku-buku, pensil sampai tas, dan mereka sumbangkan juga kepada anak-anak sekolah yang menjadi korban bencana. Jadi kita membangun itu dulu, Pak. Bang Nova, kita bangun dulu karakternya, karakter kerelawanannya, baru kita kasih dia tugas kemanusiaan. Ya, seperti itu. Berarti nanti para fasilitator melakukan pendampingan ini apakah sampai terbentuk saja PMR di masing-masing sekolah, atau nanti ada rentang waktu pendampingan dilakukan oleh fasilitator di PMR masing-masing sekolah? Ya, untuk pendampingan itu kita akan tunjuk dan diberi surat tugas dari markas. Para peserta TOF nanti akan mengisi beberapa sekolah, dan itu kan kita tugaskan dari markas.
tugaskan, dan mereka bertanggung jawab dengan tumbuh kembangnya PMR di sekolah yang mereka bina. Nah, jadi kita sekarang di PMI akan ada namanya Jumbara. Kalau di Pramuka Jambore, Ya. di PMI namanya Jumbara. Nah, Padang Panjang kita belum pernah melakukan Jumbara, tapi secara nasional Padang Panjang pernah mewakili Provinsi Sumatera Barat, waktu itu Jumbara di Palembang, dan kita alhamdulillah dapat 5 besar waktu itu secara nasional. Tapi untuk saat kini yang Jumbara kota belum pernah kita lakukan. Ya. Nah, untuk menilai kompetensi si pelatih tadi atau fasilitator tadi itu dari Jumbara. Ya. Ya. Karena di Jumbara itu ada perlombaan, ada kompetisi di situ. Nah, sejauh mana pelatih di sekolah tadi memberikan mengaplikasikan ilmunya kepada anggota PMR. Di situ kita bisa melihat pola ukurnya. Ya, betul. Nah, berarti fasilitator nanti akan selalu mendampingi bagaimana tumbuh kembangnya PMR dan memberikan penguatan mungkin dari sisi materi-materi keterampilan untuk potensi PMR yang ada di sekolah-sekolah. Kaitan ini, kita bicara Padang Panjang, Pak Tony, sebagai elemen bagian dari elemen dan pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Padang Panjang seperti PMI. Kita sadar bahwa Padang Panjang berada di berada di daerah yang memang sangat rentan terhadap bencana. Alhamdulillah PMI sudah bergerak masuk ke sekolah-sekolah melalui kegiatan pembentukan PMR dan memfasilitasi tumbuh kembang PMR. Pak Tony melihat bagaimana nih Padang Panjang? Tahun 1926 dulu ada gempa Padang Panjang. Ya. Kalau dihitung sampai sekarang 2025 sudah 99 tahun. Ya. Kita memasuki waktu hampir 100 tahun. Bagaimana kira menurut Pak Tony menuju 100 tahun gempa Padang Panjang ini, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita anggap itu angin lalu saja atau seperti apa? Ya, untuk 100 tahun atau 1 abad gempa. Jadi kami sering juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik itu dari BPBD maupun dari PMI-nya. Nah, kebanyakan itu generasi sekarang itu sampai kelas 3 atau kelas berapa? 10, 11, kelas 12. Itu mereka banyak tidak tahu sejarah gempa 2007 dulu. 2007. Nggak usah kita ambil jauh ke belakang ya, sampai 100 tahun yang lalu ya. Sampai 26. 2007 aja itu kan masih satu pergerakan yang sama yang dari masih 18 tahun yang lalu. Ya, masih pergerakan dari segmen Siano itu. Mereka banyak nggak tahu. Apalagi gempa 1926. Nah, di situ kita mulai merasakan generasi sekarang itu nggak peduli dengan ancaman-ancaman yang berpotensi untuk menjadi sebuah bencana. Nah, kita sedang edukasikan ke anak-anak usia sekolah. Bahkan kita lebih banyak edukasi yang lebih mengerikan gitu. Ya. Contohnya saat kita melakukan evakuasi gempa 2009 atau jauh belakangnya 2004 tsunami Aceh. Jadi kita akan kita sampaikan kepada siswa itu bagaimana kondisi korban. Ya. Seperti apa korban kita dapatkan. Nah, kita mengedukasinya melalui seperti itu. Terakhir, akhirnya mereka itu jadi semacam penasaran. Ya, betul. Penasaran. Nah, sampai terbentuklah kelompok-kelompok siswa yang betul-betul ingin tahu itu sejarah atau tentang kebencanaan di Padang Panjang. Nah, jadi menurut saya, Pak, sebagusnya untuk memperingati atau apalah namanya nanti 1 abad atau 100 tahun gempa Padang Panjang, mungkin di samping kita refleksi juga memberikan edukasi kepada siswa, mungkin bisa jadi dalam versinya kayak nonton bareng lah. Iya, betul. Kita tayangkan film dokumenternya. Iya. Nah, kita kan banyak dokumentasi nih tentang gempa, baik 26 maupun 2007. Kita tayangkan kembali, dan kalau bisa kita tayangkan ke sekolah-sekolah.
ada kita minta waktu untuk siswa menonton film ini. Iya, betul betul. Berarti akan ada nanti rangkaian kegiatan, katakanlah mungkin peringatan 100 tahun gempa Parangpanjang 1926, akan banyak rangkaian kegiatan, mungkin Ya. ke elemen masyarakat lain, termasuk ke dunia pendidikan, maksudnya sekolah-sekolah. Ada kita berikan edukasi terkait tontonan segala macam yang bisa membuat mereka segera sadar bahwa kita berada di tempat di daerah yang memang sangat rentan terhadap bencana, salah satunya adalah gempa bumi. Jadi begitu Pak Tony. Ya, seperti itulah. Dan juga saya rasa Pak Nova, di luar konteks yang tadi, kita tahu visi misi dari pimpinan daerah kita juga, Ya. dari kota sama wakil kota, akan menjadikan Padang Panjang menjadi kota siaga bencana. Ya. Nah, jadi saya rasa bisa jadi masih dalam suasana rangkaian kegiatan Peringatan itu. ada semacam launching lah atau apa namanya, Ya. menjadikan kita ini, kota Padang Panjang ini adalah kota siaga bencana. Ya. Jadi kita butuh support yang lain lah, Ya. baik itu dari pemerintah daerah, dari teman-teman penggiat, mitra-mitra dari BPBD, mitra kebencananya. Kita rumuskan ini sama-sama gitu. Ya betul. Apapun yang kita lakukan di Parangpanjang terkait dengan mitigasi bencana, dipastikan tidak hanya bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan dari sisi pemerintah, tapi juga pemangku kepentingan dari elemen-elemen masyarakat. Ya. Kawan-kawan yang menonton video ini, persoalan-persoalan kebencanaan di Kota Parangpanjang sangat-sangat penting kita bicarakan, kita diskusikan pada setiap waktu, karena kita betul-betul berada di lintasan patahan Semangko atau sesar besar Sumatera. Dan untuk Kota Parangpanjang kita dilalui oleh segmen Siano yang telah memicu beberapa kali gempa yang cukup signifikan dan berisiko pada kerusakan dan korban yang berjatuhan. Mudah-mudahan kita nanti akan lebih banyak diskusi tentang program-program dari kawan-kawan di PMI, Pak Tony ya. Siap. Banyak hal yang bisa kita diskusikan lagi terkait dengan kemitraan juga dengan bagaimana dengan Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI Kota Parangpanjang, dengan ORARI Kota Parangpanjang, dan elemen-elemen potensi-potensi SAR dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama untuk kegiatan dulu yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan oleh PMI Kota Parangpanjang. Terima kasih Pak Tony sudah hadir bersama kami dan berbincang terkait dengan program PMI dalam waktu dekat. Kita akan berbincang kembali di waktu yang lain. Silakan di-share dan diinformasikan kepada kawan-kawan lain informasi pembicaraan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salam mitigasi bencana, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.